Shalom Army of God, selamat datang di ibadah online Army of God hari ini. Nah buat teman-teman, agar kita sama-sama mengetahui informasi lebih lanjut apa aja yang ada di gereja kita tercinta ini, teman-teman bisa follow di Instagram kami di @gmssolo. Dan buat teman-teman juga pasti udah tahu kan, kalau di gereja ini ada komunitas yang keren banget yaitu Connect Group. Nah untuk teman-teman, mari segera gabungkan diri kalian ke dalam Connect Group. Apabila teman-teman butuh informasi selanjutnya, teman-teman bisa hubungi di nomor yang ada di layar teman-teman. Nah, buat teman-teman juga nih yang baru pertama kali join di ibadah Army of God hari ini, kami sama-sama mengucapkan welcome home. Dan jangan lupa untuk hadir lagi di ibadah Army of God minggu depan. Untuk persembahan dan persepuluhan, teman-teman bisa memberikannya melalui transfer di nomor rekening yang telah ada di layar teman-teman juga. Lalu berikutnya, kita akan segera mulai ibadah pada hari ini. Mari kita awali dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih karunia-Mu, kami dapat berkumpul walaupun melalui online Tuhan. Kami yakin, kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu Tuhan selalu ada di manapun kami berada, dan kami siap untuk memulai ibadah pada hari ini. Kami siap dan kami antusias Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian, menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom Army of God. Shalom. Sama-sama kita mau memuji Tuhan hari ini. Amin. Sama kita katakan,
katakan, ku percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Oh, 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 oh. Ku percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Oh, 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 oh. Ku percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Oh, 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 oh. Ku percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Dahsyat, kuat, penuh kuasa, Raja kemuliaan. Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan. Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Sama-sama kita berikan sorak-sorai dasar bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita percaya kasih Tuhan itu sungguh besar. Amin. Sama-sama kita tepuk tangan di atas kepala kita. Katakan begitu besar kasih tak tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, Kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Sama kita katakan, begitu besar kasih tak tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, Kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu.
Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu nyata di tempat ini. Bahwa setiap kami Tuhan masuk lebih dalam lagi. Sebab kami tenang bersama-Mu Bapa. Tuhan kita, haleluya. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih. Lembah kelam, Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir
Kami bersyukur Bapa hari ini, sungguh kami rindukan akan pribadi-Mu lebih lagi ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh Tuhan sadar bahwa hidup kami semata-mata hanya anugerah Tuhan. Kau panggil kami untuk kami dipilih, untuk menjadi terang bagi kemuliaan Tuhan. Kami rindu Tuhan, untuk kami mengenalkan pribadi-Mu lebih lagi, tinggal di dalam Engkau. Dan hidup kami boleh jadi dampak, jadi pengaruh yang besar buat setiap orang-orang sekitar kami. Hidup kami jadi kesaksian. Hidup kami menyatakan akan kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan hidup kami dalam tangan-Mu. Biar firman-Mu ini menjadi pelita bagi kaki kami. Dan terang bagi jalan-jalan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama Army of God yang mengasihi Tuhan. Katakan amin. Shalom Army of God. Saya percaya setiap kita hari ini dengan antusias untuk datang kepada Tuhan, beribadah. Dan saya percaya setiap kita dipuaskan oleh hadirat Tuhan. Yang percaya hadirat Tuhan memuaskan kita, katakan amin. Puji Tuhan. Nah, hari ini saya akan menyampaikan satu hal, yaitu bagaimana setiap kehidupan kita sebagai Army of God untuk memiliki kehidupan yang berdampak. Ya, Tuhan rindu memakai setiap kehidupan kita, saudara, untuk kita dipanggil menjadi berkat dan dampak yang positif pastinya, baik di dalam keluarga kita, baik di lingkungan studi kita, ataupun di komunitas orang percaya. Bahkan di mana saja engkau berada hari ini, Tuhan akan memakai hidup kita untuk memberkati banyak orang. Nah, Tuhan juga rindu saudara, hidup kita itu juga sungguh-sungguh melakukan setiap apa yang Yesus ajarkan. Dan hidup kita ini membawa sebuah perubahan besar. Nah, seperti halnya di firman Tuhan di Matius 5 ayat 16. Di sini dikatakan bahwa demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Nah, firman Tuhan dijelaskan saudara, bahwa setiap kita hari ini dipanggil, Tuhan taruh panggilan besar untuk siap kita hari ini menjadi terang dunia. Saudara, kita harus mengerti kerinduan Tuhan. Tuhan tidak ingin kita hanya sekedar jadi anak muda yang biasa-biasa. Tuhan tidak hanya ingin menjadi sekedar anak muda yang melakukan kegiatan ibadah seperti ini hanya sekedar rutinitas agamawi. Dan tidak ada passion di dalamnya, tidak ada kerinduan yang besar, tidak ada komitmen untuk melakukan apa yang jadi kerinduan Tuhan. Tidak saudara, Tuhan ingin lebih pakai engkau. Dan oleh sebab itu, ayat ini menegaskan bahwa lewat kehidupanmu, banyak orang akan mengenal Yesus. Orang akan mengalami pribadi Yesus. Dan mereka diubahkan karena lewat kehidupanmu yang sanggup memberikan dampak yang besar. Katakan amin. Nah, mari sama-sama kita akan belajar saudara, di Matius 5 ayat 16 ini. Kita akan lebih lagi mengerti apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Firman Tuhan berkata, demikian hendaknya terangmu bercahaya. Poin pertama yang saya bahas ini, kata hendaknya terangmu bercahaya. Apa maksudnya saudara? Di sini ditulis terangmu. Ini berbicara terang kita, huruf M kecil. Ibarat seperti halnya saudara, kalau kita di rumah melihat lampu di kamar kita saat ini, ya. Kalau sekarang atau hari ini, misalkan siang hari, pastikan kita melihat bahwa lampu ini tidak akan menyala. Karena apa saudara? Karena siang hari, kita cukup buka jendela, sinar matahari sudah masuk di dalam rumah kita. Tapi saudara, kalau misalkan malam hari, lampu yang terpasang pasti mau tidak mau harus dinyalakan. Supaya apa? Kelihatan saudara, setiap sudut kamar yang ada kita ngerti. Dan kita jelas melihat, oh iya, di sana ada rak buku, di sana ada tempat tidurku. Demikian kehidupan kita saudara. Ibarat kita itu sebuah lampu pijar. Ya. Bayangkan kalau lampu itu mati atau rusak. Bagaimana ruangan atau kamar kita menjadi kelihatan. Oleh sebab itu kita menyadari
Demikian hidup kita. Yang Tuhan mau, kita harusnya itu menjadi lampu yang menyala. Supaya kita, tanda kutip, kelihatan di depan banyak orang. Dan artinya apa saudara? Hidup kita seharusnya membawa sesuatu yang sanggup mengubahkan, sanggup menginspirasi, dan sanggup memberi dampak yang besar. Nah, bagaimana kita bisa jadi terang? Ya, sedangkan kita sendiri, Tuhan tentukan kita adalah terang. Tetapi banyak orang saudara, seperti halnya lampu, tetapi lampu itu tidak dibiarkan menyala atau lampu itu rusak. Saudara. Oleh sebab itu kita harus ngerti, yang pertama, kalau memang lampu ini belum menyala, artinya kehidupan anak Tuhan, mereka belum menyadari panggilannya, mereka belum menyadari kehidupannya mereka adalah terang dunia. Mau tidak mau harus ada source atau daya yang membuat Anda menjadi terang. Nah, kita harus sadar saudara, bahwa kita harus terhubung pada sumber daya kehidupan kita. Seperti halnya lampu. Kalau kita melihat setiap lampu-lampu yang ada, pasti terhubung dengan sumber yaitu listrik. Demikian kita hari ini saudara. Jadikan Tuhan sebagai source atau sumber dari segala sesuatu. Kita harus sadar saudara, hanya Tuhan sumber kehidupan kita. Kita itu bagaikan makhluk yang seperti zombie saudara, kelihatannya hidup. Tetapi di dalam ini, di dalam roh, kalau tidak ada kehidupan, tidak ada persekutuan yang dibangun dalam hadirat Tuhan, kita seakan-akan hidup, tetapi di dalam itu mati saudara. Sadari betul. Kalau hari ini kau dapati, oh ya, aku kok kelihatannya hidup, tapi kok tidak ada semangat hidup ya. Aku kelihatannya bisa melakukan aktivitas, tetapi kok hidupku tidak menjadi jawaban atau jadi dampak buat orang-orang sekelilingku ya. Mari renungkan saudara, mungkin engkau hari ini belum terhubung atau terkonek pada sumber dari segala sumber yaitu hadirat Tuhan. Oleh sebab itu saudara, kalau kita sadari bahwa Tuhanlah source atau sumber dari segala sesuatu, kita harus ambil keputusan untuk tinggal mendekat di dalamnya. Hidup kita saudara, kita akan terkonek. Kita pasti akan terisi kembali, kita akan recharge kembali. Sehingga hidup kita mampu menjadi terang dan menyala. Amin saudara. Mau hidupmu menyala saudara? Mau hidupmu terang? Betul-betul terang saudara? Tinggal dalam hadirat Tuhan. Dekat sama Tuhan Yesus. Bawa hidupmu sungguh-sungguh setiap hari, setiap waktu. Cari wajah Tuhan. Daud pun selalu berkata dalam hidupnya, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Itu berbicara bahwa dia tidak tahan kalau 1 hari itu dilewatkan. Itu tanpa hadirat Tuhan. Kita harus mengerti saudara, sumber dari terang kita, satu-satunya hanyalah hadirat Tuhan. Di Yohanes 1 ayat 4 dan 5, firman Tuhan berkata, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ya. Sini ditulis saudara, di dalam Dia atau Yesus itu ada kehidupan. Nah, hidup itu ternyata adalah terang kita. Katakan, hidupku adalah terangku. Nah, terang di sini dalam bahasa aslinya, ya, bahasa aslinya ditulis dengan kata phos, ya. Yaitu apa sudah artinya? Itu menceritakan tentang lambang kekudusan atau pribadi Tuhan
pribadi Yesus itu sendiri. Jadi terang atau fos itu ada dalam hidup kita. Berarti hidup kita itu seharusnya ada Yesus atau pribadi Yesus atau kekudusan Allah. Dan itu betul-betul akan dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Wow, sebenarnya itu adalah panggilan kehidupan kita, anak muda. Saat engkau hari ini dekat tinggal di dalam hadirat Tuhan, engkau setiap hari mencari wajah Tuhan. Secara tak sadar, engkau akan seperti apa yang kau sembah. Karakter, kasih, kerinduan, belas kasihan akan jiwa-jiwa. Itu akan ada di dalam kehidupanmu. Saat engkau ngambil keputusan untuk setiap hari cari wajah Tuhan. Kita harus sadar saudara, itu panggilan kita. Dan Tuhan sudah taruh pribadinya di dalam hidup kita. Saat kita hidup di dalam Dia saudara, maka fos atau terang dari Yesus sendiri itu akan mampu menjadi sumber sehingga hidup kita akan jadi terang di tengah-tengah kegelapan. Ya, saat hidup kita ada Yesus, dengarkan baik-baik anak muda, maka kegelapan itu akan sirna saudara. Apa itu kegelapan? Kehidupan tentang kejahatan, kehidupan berbicara tentang dosa. Baik kehidupanmu sendiri hari ini, engkau masih di dalam pergumulanmu, jatuh dalam dosa hari ini. Saat engkau bersedia hari ini ngambil keputusan untuk dekat di tengah-tengah terang, maka terang itu akan membuka setiap kegelapan yang ada. Kegelapan di dalam hidupmu secara pribadi itu akan makin lama akan sirna. Itu kerinduan Yesus. Yesus ingin kita dekat dengan Dia supaya hidup kita tidak selalu hidup di dalam kegelapan. Oleh sebab itu hari ini, kalau engkau hari ini ingin hidupmu betul-betul mengalami terang kemuliaan Tuhan, kasih Tuhan, izinkan Tuhan hadir dalam hidupmu. Yang mau katakan amin. Nah, katakan pada dirimu sendiri, ya, di rumah Anda masing-masing, katakan seperti ini. Dalam hidupku ada terang. Katakan sekali lagi, dalam hidupku ada terang. Lalu katakan kata-kata ini saudara, terangku sanggup mengalahkan kegelapan. Sekali lagi, terangku sanggup mengalahkan kegelapan. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Nah saudara, mari kita masuk di Matius 5 ayat 16. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Kemudian kalimat selanjutnya seperti ini saudara, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Ya, garis bawah itu, mereka melihat perbuatanmu yang baik. Ternyata saudara, apa yang orang lihat di dalam hidup kita, ternyata bukanlah identitas kita sebagai orang Kristen. Orang dunia itu sebenarnya gak peduli berapa lama Anda rajin ke gereja, kok rajin melayani, kok rajin ikut cegeh. Tetapi yang orang dunia lihat dari kita itu apa saudara? Perbuatan kita, tingkah laku kita, attitude kita. Saat kita ketemu teman-teman kita, mereka gak langsung tebak kamu dari gereja ini, ya. Kok ikut connect group gitu. Mereka gak langsung tebak seperti itu, mereka akan melihat, oh si A ini orangnya baik ya. Oh ternyata orang ini sopan. Orang ini ramah. Aku suka pada orang ini. Nah, orang dunia pasti akan memandang kehidupan kita lewat setiap perbuatan atau tingkah laku. Jadi perlu sadari saudara, hidup kita itu dilihat orang. Ya, memang Tuhan melihat hati yang haus dipakai Tuhan, haus untuk melayani Tuhan. Setiap minggu engkau rajin ikuti ibadah online seperti ini. Apapun yang terjadi, aku mau tetap ibadah online. Wah, hatinya luar biasa. Tapi saudara, keluarga kita, teman-teman kita, itu lihat loh kehidupan kita. Yang kelihatan ini mereka nilai.
Saudara, coba perhatikan. Kata mereka melihat perbuatanmu yang baik. Ya, kalau kita belajar dari terjemahan lain di Amplified Bible, ya, ditulis, they may see your good deeds and moral excellence. Artinya apa, saudara? Artinya mereka itu tidak hanya melihat perbuatan baik kita, tetapi standar moral kita itu di atas rata-rata. Tidak cukup hanya sekedar baik, ya, baik itu relatif. Tetapi yang Tuhan tekankan di sini adalah baik dan benar, seperti apa firman Tuhan. Jadi kita harus belajar, ternyata kita harus betul mengupgrade kehidupan kita untuk memiliki standar yang di atas rata-rata seperti orang kebanyakan. Dan orang kan melihat, wow, ke anak muda yang berbeda ya. Hari ini kalau ada sekolah online seperti itu, engkau tetap mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Aku mengikutinya dengan on cam full dari awal sampai akhir. Dan aku pastikan aku ada di tempat itu dan aku berikan yang terbaik. Itu dia yang akan menginspirasi banyak orang, saudara. Hidup yang memberi pengaruh saat kita lewat perbuatan, tingkah laku kita, sikap kita, itu menunjukkan teladan Kristus. Amin, saudara. Oleh sebab itu sadari, hai Army of God, hidup kita itu sebenarnya adalah suratan terbuka. Ya, saya akan kasih contoh, saudara. Ya, ibarat hidup kita itu seperti apps di gadget kita. Ya, pasti ya, setiap kita pegang setiap gadget kita masing-masing. Nah, kalau kita hari ini masuk di kolom Play Store, kalau di Android gitu ya, kita akan mudah untuk kita bisa download apps yang kita butuhkan atau kita sukai gitu. Ya, apalagi gratis, saudara, ya kan, tinggal download, cuma modal kuota gitu. Nah, saat kita download aplikasi itu, kita akan bisa cek ya, aplikasi ini benar-benar berguna enggak bagi kehidupanku, ya. Kalau kita melihat apps itu, ya, kita melihat banyak kurangnya, banyak hal yang tidak bermanfaat dan tidak berguna, kadang saudara dan saya, kadang kita bisa jengkel sendiri, saudara, aplikasi tidak guna, uninstall lagi. Dia mungkin ada orang lain juga, dia langsung ambil HP-nya, download aplikasi itu, dia merasa bahwa aplikasi ini tidak worth it sama sekali buat hidupnya, dia kasih rating bintang 1, kasih komen yang nggak baik, komentar negatif seperti itu. Tapi bayangkan, saudara, kalau kita download apps dan apps itu berguna, contoh misalkan WhatsApp, pasti berguna, saudara. Ya, dan itu gratis, saudara, ini download banyak banget, ya pasti. Karena mayoritas ini jadi kebutuhan. Padahal apps ini free. Demikian hidup kita, saudara. Orang itu akan banyak download, tanda kutip ya. Apa yang ada di dalam hidup kita secara tidak sadar. Apa yang mereka rasakan dalam hidup kita? Apakah positif atau negatif? Itu tergantung dari cara pandang mereka melihat setiap perbuatan kita. Saudara, hati-hati, saudara. Kita sebagai anak muda, jaga setiap perbuatan kita. Oleh sebab itu Paulus itu menerangkan sungguh-sungguh pada Timotius. Hei Timotius, jangan anggap engkau rendah kalau engkau muda. Dia tekankan seperti itu supaya saat Tuhan memakai kehidupan Timotius, orang itu tidak meremehkan pelayanan Timotius. Kalau Timotius tidak sadar bahwa hidupnya sanggup mengubahkan, sanggup memberikan dampak, dan dia memutuskan untuk ya udahlah, aku minder aja, aku nggak bisa berubah, aku malu kalau ketemu banyak orang. Orang pasti akan menilai ini apa-apaan sih, seperti itu. Tidak akan jadi dampak atau bahkan jadi pengaruh yang besar buat sebuah bangunan rohani.
Oleh sebab itu Paulus memperingatkan supaya kehidupan kita itu betul mencerminkan akan perbuatan Tuhan. Oleh sebab itu saudara, kita harus benar-benar bangun kualitas hidup kita. Yang mau katakan amin. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita harus punya prinsip, ya. Nah, prinsip ini saya tulis dengan kata beda, ya. Beda ini ada kepanjangannya saudara, kita akan belajar sama-sama, ya. Nah, huruf pertama adalah B. Ya. B itu adalah budi, ya. Katakan budi, ya. Nah, firman Tuhan di Roma 12 ayat 2 berkata seperti ini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, garis bawah itu. Pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Ya, firman Tuhan jelas, kok nggak boleh serupa dengan dunia ini. Tapi di sini tekankan, kok harus berubah. Berubah ini berasal dari kata metamorf. Kalau kita mengerti perubahan dari ulat sampai kupu-kupu, berarti betul ada perubahan yang nyata. Ya, perubahan yang betul-betul dirasakan. Perubahan yang betul-betul orang tuh melihat 180 derajat. Orang tuh melihat kamu betul-betul berubah. Nah, lewat kehidupan kita pun seperti itu saudara. Apa yang harus kita berubah? Ternyata yang pertama, kita harus memiliki prinsip ini. Kita harus berubah dari area budi. Ya, budi itu apa? Ya, bahasa aslinya itu ditulis dengan kata nous. Ya, nous itu artinya apa? Pikiran, pengertian, kesadaran. Ya, nah ternyata saudara kehidupan kita dari cara berpikir kita, bagaimana kita mengerti segala sesuatu, kesadaran kita melihat kondisi yang ada, bagaimana menyikapi setiap permasalahan yang ada, itu ternyata membuat hidup kita itu sanggup berpengaruh. Saudara, oleh sebab itu Tuhan tekankan, engkau tidak cukup hanya sekedar mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, tetapi engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan itu dengan segenap akal budimu. Pikiran kita betul taruh di dalam hatinya Tuhan. Semua yang benar, semua yang baik, semua yang mulia, yang sedap didengar, ya, kita pikirkan semuanya itu firman Tuhan. Apa yang hari ini Tuhan mau di dalam hidup kita? Kita harus memiliki cara berpikir yang seperti apa yang Kristus mau. Oleh sebab itu saudara, penting banget. Anak Tuhan, kita harus memiliki pikiran Kristus. Nah, yang kedua saudara, dari prinsip beda, huruf kedua adalah E. E itu apa? Etika. Ya. Firman Tuhan di 1 Tesalonika 4 ayat 11 dan 12. Firman Tuhan berkata, dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Wow, luar biasa ayatnya. Dan firman Tuhan ditekankan bahwa disinilah kita penting banget untuk memiliki apa yang namanya etika saudara. Ya, firman Tuhan dijelaskan sini. Dan anggaplah suatu kehormatan untuk hidup tenang. Tenang ini berbicara bagaimana hidup kita itu tidak diusik oleh orang-orang lain di sekeliling kita. Itu berbicara bagaimana kehidupan kita hari ini, itu kita punya prinsip yang kuat, yaitu memiliki etika yang benar di hadapan Tuhan. Saya percaya saudara, orang yang memiliki cara hidup ya yang benar, hidupnya pasti akan tenang saudara. Ya, kalau kita belajar dari kata etika ini berasal
dari bahasa aslinya yaitu etos, saudara. Artinya apa? Cara hidup, ya, sikap dan tata krama. Makanya di firman Tuhan dijelaskan, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan. Ya, saudara, orang sopan itu direspek banyak orang. Bayangkan saudara, saat ada anak Tuhan, tetapi kehidupan, perilakunya tidak memiliki etika yang benar. Bagaimana kita mau cerita kehidupan Yesus? Bagaimana kita mau menjadi kesaksian yang hidup? Sehingga orang melihat kita, saat melihat etika kita, cara hidup kita yang sembarangan, sikap kita yang tidak bisa menempatkan diri pada tempatnya, apalagi tidak punya tata krama, kita tidak akan bisa jadi kesaksian yang hidup, saudara. Cuma hari ini kau berkata apa dalam hidupmu, orang tidak akan menghargai kehidupan kita. Selama etika kita tidak dibangun di dalam dasar kebenaran firman Tuhan. Seperti halnya tadi. Oleh sebab itu kita sadari saudara, nyata etika itu penting untuk kita miliki dalam hidup kita. Yang mau katakan amin. Kemudian prinsip yang ketiga, ya, huruf ketiga yaitu D, yaitu apa saudara? Disiplin. Ya. Ayatnya di 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang untuk bermanfaatkan untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, di sini jelas sekali, ya, tulisan yang di hak Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Ya, nyatakan kesalahan setiap apapun yang kita lakukan. Itulah firman Tuhan. Firman Tuhan itu betul-betul akan membuat hidup kita itu akan terlatih atau hidup kita tetap ada di dalam kebenaran. Ya, penting saudara, tiap anak muda ini kau memiliki disiplin. Yang pertama pasti disiplin rohani itu harus kita bangun di dalam hidupmu. Belajar saudara setiap hari, ayo ambil komitmen, latihlah dirimu. Hidup kita itu harus dilatih, bagaikan otot yang harus kita latih supaya kita kuat dan supaya kita tidak mudah jatuh sakit. Kita harus olahraga setiap hari, setiap waktu. Demikian hidup kita perlu membangun disiplin rohani. Apa engkau setiap hari terus bangun kehidupan doamu di hadapan Tuhan? Apa engkau setiap hari ini terus melatih, terus merenungkan firman Tuhan? Kau belajar untuk menggali firman Tuhan lebih dalam. Nah, arti disiplin ini juga di dalam kehidupan jasmani kita, apa yang kita lakukan, itu berbicara juga tentang taat pada peraturan. Dan juga saudara, mampu mendengar setiap perintah yang baik. Ini yang dilihat banyak orang. Ya. Kalau disiplin rohani, hanya engkau dan Tuhan yang tahu. Tapi kita harus bangun karena itu kehidupan utama kita. Tapi disiplin ini, di area ini, kita harus penting saudara, untuk belajar taat. Katakan taat. Taat dengan apa? Simpel aja. Apa yang orang tuamu perintahkan dalam hidup? Apakah engkau bisa taat? Saat engkau bisa taat dengan perintah orang tuamu, di situ kamu menunjukkan kualitas disiplin sebagai anak Tuhan. Apakah engkau taat dengan peraturan sekolah atau kampusmu hari ini? Engkau taat dengan setiap peraturan yang Tuhan taruh sebagai engkau sebagai pelayan Tuhan. Engkau lakukan dengan komitmen. Engkau, oh iya tahu aku mau jadi pelayan Tuhan yang disiplin. Aku latihan atau saat melayani aku harus datang tepat waktu. Itu tanda anak muda yang disiplin. Dan juga mampu mendengar perintah. Jangan abaikan didikan orang tuamu, saudara. Amsal katakan, jangan remehkan didikannya.
Siapapun hari orang ada di atas pimpinanmu hari, orang tua, pemimpin rohani, atau guru mungkin. Dengarkan dengan jelas setiap apapun perintah yang mereka berikan dalam hidup kita. Disitulah saudara, kedisiplinan itu akan membuat hidup kita akan menjadi pribadi yang strong, yang kuat. Sehingga setiap hari engkau ada ditempatkan di mana engkau berada hari, engkau akan menjadi pribadi yang sanggup menjadi inspirasi dan berkat. Yang mau katakan amin. Yang terakhir adalah di prinsip beda, huruf A, yaitu apa? Antusias. Nah, ayatnya di Roma 12 ayat yang 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, antusias saudara, dari kata aslinya ditulis entheos saudara. Ya, nah artinya apa saudara? Ada gairah, ada semangat, dan gairah itu tidak muncul hanya di dalam sekedar perasaan, tapi betul-betul karena engkau hari ini tinggal di dalam Tuhan. Beda saudara, orang yang antusias dengan orang yang hanya sekedar semangat. Orang yang hanya sekedar semangat, oh dia kan suka, dia kan suka cita mengerjakan apa yang dia lakukan. Tetapi saat dia mengerjakan apa yang tidak dia sukai, dan itu perintah untuk harus dikerjakan, apakah dia tetap antusias? Pertanyaannya itu. Dan orang yang antusias, dia akan tetap bersuka cita, dia akan tetap semangat apapun keadaannya. Apapun segala tugas yang diberikan, apapun kepercayaan atau tanggung jawab yang diberikan, dia akan tetap antusias. Itu maksudnya, karena antusias ini tidak dipengaruhi oleh keadaan. Antusias ini tidak dipengaruhi oleh siapa yang memberikan kepercayaan atau tanggung jawab. Antusias itu tidak berbicara bagaimana cara orang menilai hidupnya. Sekalipun orang menilai hidupnya buruk, sekalipun kita dinilai salah di mata orang tersebut, kita hari terjaga hidup kita benar, kita akan tetap menyala-nyala, kita akan tetap bergairah di hadapan Tuhan. Karena apa saudara? Kita melayani Tuhan. Kita seperti firman Tuhan berkata, roh kita itu menyala-nyala karena kita tahu itu semuanya karena Tuhan. Amin saudara. Ini yang perlu kita bangun saudara. Kita harus jadi beda. Kita nggak boleh serupa dengan dunia ini. Oleh sebab itu firman Tuhan selanjutnya di Matius 5 ayat 16. Saat hidup kita memiliki terang saudara. Terang kita betul-betul cahaya. Dan orang-orang di luar melihat perbuatan yang baik karena kehidupan kita beda saudara. Di situ ditulis, dan mereka akan memuliakan Bapamu di surga. Ini adalah dampak saudara, saat kehidupan seseorang itu memiliki terang yang dari Yesus. Dan memilih hidupnya untuk tidak serupa atau berbeda dengan dunia. Ujung-ujungnya saudara, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, hanya nama Yesus yang dipermuliakan, katakan amin. Segala kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Apa yang kau kerjakan hari ini, kau sadari, semuanya itu dari Dia dan oleh Dia dan bagi Dia. Saudara, mari saudara, kita bawa hidupmu sungguh-sungguh. Apakah engkau hari ini memuliakan Tuhan? Apakah lewat hidupmu hari ini banyak orang bisa melihat Yesus di dalam hidup kita? Atau justru orang itu tersandung melihat kita? Disayangkan saudara, orang-orang seperti ini. Dan bagian kita, saya berdoa buat engkau hari ini yang menyaksikan ibadah hari ini. Saya berdoa engkau hari ini betul-betul hidupmu menyala terang dan hidupmu berbeda. Dan orang akan melihat pribadi Yesus di dalam setiap kehidupanmu. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan yes. Nah, saya akan tutup firman hari dengan satu ilustrasi saudara. Ya, ada cerita tentang seorang buta ya, yang berjalan dengan tongkatnya di malam hari. Nah, tangan kanannya itu pegang tongkat. Sedangkan tangan kirinya itu bawa lampu minyak kalau zaman dahulu seperti itu ya. Nah, saat orang buta itu berjalan
dia pasti kesulitan ya, karena mau tidak mau dia tidak melihat dan dia mengandalkan tongkat itu, saudara. Tetapi yang mengherankan bagi orang-orang sekitarnya, kenapa dia bawa lampu di tangan kirinya. Nah, kejadian ini menjadi menarik perhatian seorang pria yang kebetulan melihatnya, saudara. Nah, karena penasaran, pria itu bertanya. Dia bilang seperti ini, mengapa kamu berjalan bawa lampu? Ya, padahal kamu tidak bisa melihat dan kamu hanya ngandalin tongkat gitu. Nah, orang buta itu jawab seperti ini, sebagai penerangan. Loh, orang itu kaget. Ya, tapi pria ini tidak putus di situ. Dia bertanya lagi. Tetapi engkau kan buta dan tidak bisa melihat jalan, meski ada lampu penerangan. Orang buta itu tersenyum sambil menjawab, meski saya tidak melihat, tetapi orang lain sanggup melihat karena lampu yang aku bawa. Sehingga jalanan jadi terang. Hal itu juga menghindarkan orang lain untuk tidak menabrak saya. Nah, apa yang kita perlu pelajari, saudara? Nah, di saat kita melakukan sesuatu untuk orang lain, ya, hidup kita bagi orang lain, sebenarnya kita sedang melakukan sesuatu yang ternyata itu berdampak tidak hanya untuk diri kita sendiri, ya, dan juga dampaknya juga buat orang tersebut. Bayangkan, saudara, buat kita ini, kita kan bisa belajar dari orang ini. Kita nggak akan tertabrak oleh orang lain kalau kita punya terang. Tapi kalau kita hidupnya gelap, saudara, orang lain tuh akan mudah nabrak hidup kita, tanda kutip seperti itu. Ibarat orang itu pasti akan mudah bersenggolan dengan kita. Tapi bayangkan kok kita bawa terang hidup kita, saudara. Orang kan melihat, oh iya ya, kamu kelihatan. Nah, seperti itu. Dan bagi orang lain, terang itu menuntun ke sebuah jalan. Agar mereka pun juga tidak salah arah. Demikian hidup kita hari ini. Kita pun juga dipanggil demikian. Saya tutup dengan satu rumus atau formula hidup memberi dampak, saudara. Ya, saya tulis seperti ini. Bercahaya ditambah berbeda sama dengan berdampak. Bercahaya ditambah berbeda sama dengan berdampak. Pastikan siap formula ini. Kita betul-betul hidup di dalam hidup kita. Sehingga seperti firman Tuhan berkata, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Siapa yang mau hari ini dipakai Tuhan jadi terang? Anda mau, saudara? Mari sama-sama kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Bapak, ini siap kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, hidup kami Kau pakai Tuhan. Betul-betul hidup kami boleh dirasakan dan betul hidup kami menjadi dampak oleh setiap orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Yesus. Oh, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kau yang kupandang, Kau yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari angkat tanganmu, sembah Dia. Oh, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku.
Engkaulah yang ku pandang selama hidupku. Saya mau mengasihimu Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya. Oh, kami mau mengasihimu Tuhan, kami mau memuliakanmu dalam hidup kami Tuhan. Oh, pakai hidup kami Tuhan, biar hidup kami memancarkan kasih-Mu Yesus. Oh, biar terang kami bercahaya bagi setiap orang. Oh, biar setiap kegelapan itu sirna dalam hidup kami. Oh, karena Kau Yesus ada. Oh, haleluya, haleluya. Syarara barara mase. Oh, rindu Kau Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan rindu memakai setiap kehidupan kita anak muda. Oleh sebab itu hari ini ambil putusan. Tuhan, biar hidupku Tuhan betul-betul menjadi dampak. Biarkan terangku itu bercahaya. Dan di mana aku ada, di situ ada terang kasih Tuhan dinyatakan. Oleh sebab itu hari ini Kau harus ambil putusan komitmen untuk bangun hidupmu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jangan jadi pribadi yang malas-malasan saudara. Saat engkau hari ini sadar bahwa hidupmu akan dipakai Tuhan besar. Sadari saudara, engkau adalah ibarat sebuah lampu. Dan lampu itu menyala, itu bukan lampu itu karena kita, tapi karena ada sumber yaitu Yesus itu sendiri. Tinggal di dalam Yesus, tinggal di dalam Dia. Oleh sebab itu Dia akan memberikan kehidupan. Dia akan memberikan akan kasih-Nya. Dan kasih-Nya itu sanggup untuk memancar di orang-orang sekitar Anda. Dan juga engkau harus ngambil putusan hari ini. Bagaimana orang akan melihat Yesus itu lewat perbuatan baik kita. Tapi tidak hanya cukup itu saudara. Lewat perbuatan baik dan juga moral yang di atas rata-rata. Minta ampun di hadapan Tuhan hari ini. Kalau engkau sadar bahwa aku masih jatuh dalam dosa, aku masih jatuh dalam kebiasaan buruk, sehingga hidupku tidak jadi dampak-dampak. Datang sama Tuhan hari ini. Tuhan rindu memulihkan dari Tuhan rindu mengangkat engkau hari ini. Sehingga terangmu akan semakin percaya di hadapan banyak orang hari ini. Engkau melihat setiap hati mereka Tuhan. Biar hidup mereka memancarkan akan kasih Tuhan hari ini. Pakai hidup mereka berbeda dengan dunia Tuhan. Oh ya pakai siap hidup kami anak-Mu Tuhan. Kami angkat tangan kami di hadapan Engkau saat ini. Kami mau serahkan siap kehidupan kami semuanya dalam tangan-Mu. Dan hamba-Mu berdoa buat siap mereka. Melihat setiap tangan yang terangkat dimanapun mereka berada hari ini. Tuhan pakai mereka. Biar kehidupan mereka memuliakan Bapa di surga. Siap kehidupan mereka memancarkan akan kasih Allah. Sehingga nama Yesus dipermuliakan. Nama Yesus yang akan sanggup mengubahkan. Kembali lagi. Semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakai kehidupan mereka. Jadikan mereka berkat. Sehingga kehidupan mereka sanggup untuk memulihkan banyak orang di sekitar mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hati kami semuanya dalam tangan-Mu. Ini kami rindu.
Kami menjadi anak muda yang terus memiliki gairah semangat yang membara. Kami akan terus disiplin Tuhan, membangun kehidupan kami untuk terus menjadi pribadi yang kuat dan pribadi yang akan terus membawa terang pada orang-orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Army of God. Minggu pertama bulan Agustus. Hari ini kita akan sama-sama belajar taat. Ya, seperti apa yang firman Tuhan katakan. Untuk kita mengembalikan persepuluhan kita. Mari sama-sama. Oke, kita persiapkan hati kita. Kita bawa setiap persembahan persepuluhan kita dengan ucapan syukur yang terbaik. Mari angkat tanganmu. Dan saya akan berdoa buat setiap kalian hari ini. Bapak, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Ini setiap langkah ketaatan mereka. Mereka betul-betul mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Tuhan, Kau berkati Tuhan setiap anak-anak muda, Tuhan. Yang mereka rindu mengembalikan setiap persepuluhan mereka. Engkau tidak melihat berapa besar nilai yang mereka berikan, tapi Engkau melihat langkah awal mereka. Bagaimana mereka mengasihi Tuhan lebih dari harta yang mereka miliki. Tuhan, berkati Tuhan, biar tingkap-tingkap surga-Mu terbuka dalam setiap area kehidupan mereka. Biar penyertaan Allah, kasih setia-Mu juga terus menuntun. Dan tidak ada satupun berkat yang tercuri oleh si jahat. Sehingga kehidupan mereka boleh menjadi berkat. Dan juga hidup mereka pun diberkati Tuhan. Terimalah Tuhan setiap langkah ketaatan mereka, sembahan berhubungan mereka. Biar nama Tuhan Yesus saja yang termuliakan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama Army of God, angkat kedua tanganmu di depan Tuhan. Saat ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa biar berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang intim, yang indah bersama dengan pribadi Roh Kudus senantiasa hadir di dalam setiap kehidupanmu saat ini, sehingga engkau menjadi pribadi anak muda yang mengasihi Tuhan, yang hidupnya berdampak, hidupnya menjadi terang, sehingga setiap orang memuliakan nama Yesus lewat setiap kehidupanmu. Terimalah berkat ini dan biarlah penyertaan Tuhan ada dan sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama yang mengasihi Tuhan dan siap dipakai Tuhan. Katakan amin. God bless you. Ku percaya akan janji-Mu, tak sedetikku aku ragu. Satu hal ku tahu, bahwa janji-Mu tak akan